Kembalinya proses negosiasi dan sanksi baru terhadap Rusia. Hari ini, 28 Juli, di ruang oval Gedung Putih telah selesai pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 1 jam, dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran pers. Dan setelah pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyatakan, kutip, intensifikasi proses negosiasi. Sementara itu, pihak Kremlin menyatakan bahwa Donald Trump bahkan tidak berencana untuk menelpon Vladimir Putin hari ini. Dan ini juga merupakan hal yang menarik. Donald Trump pada bulan Juli ini sudah untuk kedua kalinya bertemu langsung dengan Vladimir Zelensky, namun sepenuhnya mengabaikan Vladimir yang satu lagi, Vladimir Putin. Pada hari yang sama, sekelompok senator Amerika mengumumkan tercapainya kesepakatan bipartisan mengenai rancangan undang-undang sanksi baru terhadap Rusia, dengan wewenang untuk memperlakukan tarif hingga 100%. Dan tepat hari ini, Zelensky akan berbicara di hadapan para senator, yang nantinya akan mengesahkan undang-undang ini. Menariknya, di Senat sudah ada isyarat bahwa secara simbolis mereka bisa mengambil keputusan di ruang sidang saat Zelensky hadir untuk memulai pembahasan undang-undang sanksi terhadap Rusia. Artinya, secara resmi akan memulai proses tersebut. Pentingnya dua peristiwa ini secara bersamaan adalah, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, jalur diplomatik seputar perang di Ukraina akhirnya mulai bergerak lagi. Setidaknya pada tingkat pernyataan. Mari kita bahas dalam episode ini apa yang sebenarnya terjadi hari ini di Washington terkait Ukraina. Apa yang tersembunyi di balik pernyataan kedua belah pihak. Dan seberapa beralasan harapan akan terobosan setelah pertemuan Donald Trump dan Volodymyr Zelensky. Nama saya Alexei Pichi, Peci. Mari kita bahas bersama topik ini dan mengevaluasi hasil pertemuan Trump dan Zelensky. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, Donald Trump dan Vladimir Zelensky hari ini mengadakan pertemuan tertutup di Gedung Putih tanpa pers dan bahkan tanpa Wakil Presiden J.D. Vance. Mari kita mulai dengan fakta tentang pertemuan itu sendiri. Menurut data dari Gedung Putih, perundingan bilateral antara Trump dan Zelensky dimulai pada pukul 9.47 pagi waktu Timur Amerika Serikat. Nah, untuk para perfeksionis, saya catat bahwa pertemuan itu terlambat tepat 17 menit jika mengacu pada jadwal awal Donald Trump untuk hari ini. Secara formal, alasan kunjungan Zelensky ke Washington adalah upacara perpisahan dengan senator dari Partai Republik Lindsey Graham yang meninggal pada 11 Juli di usia 72 tahun. Dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu pendukung utama bantuan militer untuk Ukraina di Senat. Perpisahan berlangsung di Rotunda Kongres, dan Zelensky, menurut kata-katanya sendiri, di awal pertemuan dengan Trump menyampaikan belasungkawa atas wafatnya senator Amerika. Dan di sini saya langsung catat bahwa pada saat rekaman episode ini, Vladimir Zelensky, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tiba di Rotunda untuk perpisahan dengan Lindsey Graham. Dan di sela-sela Rotunda terjadi dialog menarik antara Zelensky dan Netanyahu. Dilihat dari ekspresi wajah dan ekspresi saat mereka berbicara, jelas mereka tidak membicarakan tentang cuaca. Namun, sampai sekarang belum diketahui secara pasti apa yang mereka bicarakan, meskipun pada akhirnya mereka berjabat tangan. Sekarang saya akan memperlihatkan cuplikan ini kepada Anda. Siapa tahu ada di antara Anda yang bisa membaca gerak bibir dan Anda bisa memahami sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Zelensky dengan Netanyahu. Tapi mari kita kembali ke pembicaraan antara Trump dan Zelensky. Susunan delegasi Ukraina menunjukkan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial,
Kemungkinan besar justru karena pembicaraan yang sangat spesifik itulah, pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. Di sisi lain, saya ingin memberikan catatan penting, pembicaraan antara Trump dan Netanyahu juga dilakukan secara tertutup. Dan di sini bisa diasumsikan bahwa secara umum, pertemuan itu dilakukan tanpa kehadiran pers agar tidak mengalihkan fokus perhatian dari pemakaman Senator Lindsey Graham hari ini. Bersama Zelensky, dalam perundingan tersebut juga hadir Kepala Kantor Presiden Kirill Budanov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Rostem Umerov, Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Andrei Sybiga, Wakil Kepala Kantor Presiden Pavel Polisa dan Sergei Kislitsa, Ketua Fraksi Pelayan Rakyat David Arachamia, dan Duta Besar Ukraina untuk AES Olga Stefanishina. Ini adalah tim yang, perlu saya catat, memimpin baik blok negosiasi maupun pertahanan. Jadi, topik pertemuan ini mencakup masalah bantuan militer, termasuk lisensi untuk produksi rudal Patriot, serta masalah dimulainya kembali negosiasi perdamaian dengan Rusia. Namun memang, untuk saat ini Rusia masih mengamati dari pinggir. Zelensky sendiri menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan yang baik. Dalam publikasinya di Telegram, dia mengatakan hal berikut, kutipan. Pertemuan yang baik dengan Presiden Trump di Oval Office. Saya berterima kasih atas semua yang akan kita lakukan bersama untuk melindungi nyawa rakyat Ukraina dan mencapai perdamaian. Menurutnya, ada dua isu utama yang dibahas. Salah satunya adalah pemberian lisensi kepada Kiev untuk memproduksi rudal pencegat Amerika untuk sistem Patriot. Dan yang penting, cara-cara untuk mengaktifkan kembali perundingan damai dengan pihak Rusia. Secara lebih rinci, hasil pertemuan tersebut dijelaskan oleh Kepala Kantor Presiden Ukraina Kirill Budanov. Menurutnya, selama pertemuan antara Zelensky dan Trump beserta delegasi Amerika, terjadi pembicaraan yang substansial, dan Kiev serta Washington sepakat untuk mengintensifkan proses negosiasi di berbagai tingkatan. Dan justru dari pernyataan inilah muncul harapan akan kelanjutannya. Pihak Ukraina berharap dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan terpisah antara pejabat Ukraina dan Amerika Serikat di Amerika. Dan saya ingatkan, kunjungan ini didahului oleh percakapan telepon antara Volodymyr Zelensky dengan perwakilan khusus Amerika Serikat, Stephen Witkoff, dan Jared Kushner, yang membahas prospek dimulainya kembali perundingan damai dengan Rusia. Selain itu, sudah ada bocoran informasi di media, kabar orang dalam bahwa Gedung Putih sedang menyiapkan ide-ide baru untuk perundingan. Dan salah satu idenya adalah pengumuman gencatan senjata udara, agar Ukraina dan Rusia sama-sama menahan diri untuk tidak saling menyerang kota-kota sipil. Nah, sekarang setelah pertemuan delegasi Ukraina dengan Donald Trump, mereka akan bertemu dengan pejabat Amerika secara terpisah di tingkat teknis. Secara umum, jalur negosiasi mulai bangkit kembali. Namun demikian, tidak ada kesepakatan konkret yang diumumkan secara publik mengenai volume pasokan, tenggat waktu, atau parameter kemungkinan gencatan senjata. Dan inilah yang justru menambah bobot pada pertemuan ini. Trump sejak KTT NATO di awal bulan sudah beralih ke jalur perundingan tertutup dengan Ukraina, sepenuhnya mengabaikan Rusia. Begini saja. Jadi, pada 8 Juli, Donald Trump di KTT NATO bertemu dengan Volodymyr Zelensky dan berbicara dengannya secara empat mata. Tidak banyak detail yang diungkapkan. Setelah itu, terjadi percakapan antara Volodymyr Zelensky dengan Stephen Witkoff dan Jared Kushner. Tidak banyak detail yang diungkapkan. Pertemuan antara Zelensky dan Trump berlangsung hari ini. Lagi-lagi tidak banyak detail yang diungkapkan. Dan selama ini tidak ada satupun kontak dengan Kremlin kecuali pertemuan antara Marco Rubio dan Sergei Lavrov di sela-sela KTT ASEAN di Manila. Dan itu pun mereka hanya bertemu sebentar, sekitar setengah jam. Menariknya, sebagian analis, termasuk dari Rusia, menilai pertemuan itu dengan hati-hati. Mencatat bahwa pertemuan tersebut sebagian besar terkait dengan pemakaman Graham, dan bahwa persiapan khusus untuk pertemuan itu tampaknya memang tidak terlihat. Hal ini tidak mengurangi pentingnya, tetapi memberikan batasan. Saat ini, pembicaraan masih tentang pemulihan saluran komunikasi, tentang sikap tim Donald Trump terhadap Ukraina. Saya sudah menceritakannya. Saya membahasnya di episode sebelumnya di saluran YouTube ini, jadi pastikan untuk cek dan tonton jika Anda belum melakukannya. Tapi agar tidak ketinggalan episode baru di saluran YouTube ini, saya sarankan Anda untuk berlangganan ke saluran Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana ada pengumuman semua episode dan kami juga mempublikasikan berita terbaru secepatnya begitu kami menerimanya. Sekarang tentang peristiwa kedua hari ini yang sudah lebih jelas.
Di Senat Amerika Serikat, sekelompok legislator bipartisan mengumumkan telah mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran. Rancangan undang-undang ini terkait dengan nama Lindsey Graham, yang mendorongnya bersama senator dari Partai Demokrat Richard Blumenthal. Dan di ranah publik, rancangan undang-undang ini disebut sebagai rancangan undang-undang Graham-Blumenthal. Apa isi rancangan undang-undang ini? Dokumen tersebut memberikan Presiden Amerika Serikat kewenangan baru untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Rancangan undang-undang ini memungkinkan penerapan bea masuk hingga 100% terhadap barang-barang Rusia yang diimpor ke Amerika Serikat. Tapi itu sama sekali tidak berarti apa-apa jika Amerika Serikat serta tarif tambahan terhadap 5 pembeli terbesar. Minyak mentah dan gas alam Rusia dan 5 negara terbesar yang membantu Rusia menghindari sanksi energi. Secara terpisah, dokumen tersebut memperluas rezim sanksi terhadap Iran. Ngomong-ngomong, ini adalah syarat yang memang diminta oleh Donald Trump sendiri, dengan menuntut agar langkah-langkah terhadap Iran dan Hizbullah juga dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut. Trump mendukung rancangan undang-undang tersebut karena sekarang dia bisa menjatuhkan sanksi sekaligus kepada Rusia dan Iran. Artinya, Senat benar-benar menyerahkan semua instrumen tekanan ke tangannya. Seperti yang Anda ketahui dari episode sebelumnya di saluran YouTube ini, Amerika Serikat memutuskan untuk kembali menggunakan tekanan sanksi terhadap Iran daripada melakukan pengeboman. Namun, ada beberapa catatan penting yang membedakan antara kesepakatan yang diumumkan dengan penerapan nyata dari rancangan undang-undang ini. Pertama, dokumen tersebut belum disahkan. Pemungutan suara di Senat mungkin akan dilakukan minggu ini, tetapi undang-undang tersebut baru akan berlaku paling cepat pada bulan September. Kenapa? Karena pada bulan Agustus, Dewan Perwakilan Amerika Serikat akan memasuki masa libur musim panas. Para anggota Kongres akan pergi berlibur. Meskipun di sana, saya ingatkan, Donald Trump menuntut Kongres untuk tidak pergi berlibur sebelum mereka mengesahkan paket undang-undangnya tentang pemilu yang sudah dijadwalkan pada bulan November. Jadi, mungkin tidak akan ada jeda dan RUU ini bisa saja disahkan sedikit lebih awal. Tapi tetap saja, saya tidak akan terlalu berharap. Kita harus memperkirakannya pada bulan September. Kedua, sampai saat terakhir, sebagian Demokrat memblokir RUU ini. Alasannya ada pada mekanismenya. Karena sejak awal dokumen ini, yang disusun oleh Graham dan Blumenthal, mengasumsikan bahwa keputusan untuk memberlakukan atau mencabut sanksi akan ditentukan oleh Kongres. Sedangkan versi saat ini memperluas kewenangan presiden itu sendiri. Dan sebagian Demokrat khawatir bahwa Trump akan mengatur tarif sesuka hatinya. Ketiga, ada detail penting di sini. Saya akan bilang ini adalah detail yang paling penting. Tiongkok, salah satu pembeli minyak Rusia terbesar, sekarang tidak lagi terkena pembatasan serupa. Menurut Bloomberg, pemerintahan Donald Trump berusaha untuk tidak memperburuk hubungan dagang dengan Beijing, sehingga Tiongkok diam-diam dicoret dari rancangan undang-undang tersebut. Hal ini secara signifikan mempersempit potensi dampak sanksi, karena Tiongkok tetap menjadi pembeli utama. Pemerintahan Donald tetap menjaga hubungan dagang dengan. Namun, untuk memahami arti dari kedua peristiwa ini, yaitu pertemuan Volodymyr Zelensky dan Donald Trump, serta persetujuan undang-undang sanksi terhadap Rusia, diperlukan konteks beberapa minggu terakhir. Bukan hanya hari, tetapi memang minggu. Proses diplomatik seputar Ukraina pada akhir Juli secara objektif berada dalam kebuntuan. Pada 23 Juli, di Manila, berlangsung pertemuan pertama dalam hampir setahun antara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Pertemuan tersebut berlangsung selama 35 menit dan berakhir tanpa hasil. Marco Rubio setelah pertemuan itu menyatakan bahwa diperlukan, kutipannya, ide-ide baru dan konsep-konsep baru. Sedangkan usulan-usulan sebelumnya untuk Ukraina tidak dapat diterima. Dan inilah yang paling penting, yang benar-benar membuat orang Rusia marah. Dan setelah itu, seperti yang Anda tahu, Lavrov mulai berbicara. Dan inilah janji lelaki. Sekali bicara harus ditepati. Dan dia, berbicara tentang bahwa Rusia, katanya, di-encourage telah memberi janji lelaki bahwa mereka akan menepatinya. Tetapi orang Amerika tidak menepati janji itu. Jadi, pada dasarnya, premanisme Rusia ini muncul di panggung internasional dan membuka mulut kotornya. Tapi, sebenarnya itu tidak terlalu penting, karena Marco Rubio setelah pertemuan ini untuk pertama kalinya menyatakan bahwa, katanya,
Amerika Serikat akan berpatokan pada apa yang dapat diterima oleh Ukraina. Dia bilang, lihat semua upaya sebelumnya gagal tepat, karena itu tidak dapat diterima oleh Ukraina. Sekarang kita akan membangun konsep baru untuk negosiasi dan tekanan terhadap Rusia berdasarkan apa yang dapat diterima oleh Ukraina. Ini adalah perubahan yang keren dan pergeseran posisi yang hebat. Tapi pada saat yang sama, posisi dari Moskwa menjadi lebih keras. Menurut data dari Bloomberg, tanggal 22 Juli, Vladimir Putin menolak skema lama pertukaran wilayah dan bersikeras untuk menguasai penuh Donbas sebagai syarat awal untuk setiap negosiasi. Dalam konteks ini, pertemuan Zelensky dengan Trump dan kemajuan rancangan undang-undang sanksi tampak seperti upaya Washington dan Kiev untuk tetap memulai kembali proses negosiasi ini, tetapi dari sisi yang sedikit berbeda. Mendekatinya dari sisi yang lain, melalui kombinasi dukungan militer, tekanan ekonomi terhadap Rusia, dan pemulihan jalur negosiasi. Sekarang mari kita bicara tentang siapa yang diuntungkan dan bagaimana, serta apa saja konsekuensi yang mungkin terjadi bagi pihak-pihak utama. Berdasarkan fakta bahwa model hubungan telah berubah. Bagi Ukraina, kepentingan praktis utama adalah lisensi untuk memproduksi rudal pencegat Patriot. Masalah utama pertahanan udara Ukraina bukanlah tidak adanya sistem itu sendiri, karena sistem tersebut memang ada. Masalahnya adalah kekurangan kronis rudal untuk sistem Patriot, yang diperparah oleh perang Amerika Serikat dengan Iran, yang telah menguras persediaan pencegat milik Amerika itu sendiri. Lokalisasi produksi, yang dibahas dalam pertemuan antara Trump dan Zelensky. Dan sebelumnya, ngomong-ngomong, Polandia juga pernah menawarkan untuk bergabung. Ini adalah upaya Kiev untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan langsung. Tapi di sini penting untuk tetap berpikir jernih, tetap melihat situasi dengan kepala dingin. Bahkan dengan kesepakatan politik, peluncuran produksi seperti itu menurut penilaian Bloomberg membutuhkan waktu yang lama dan tetap saja tidak terselesaikan. Dan masalahnya tidak akan teratasi dalam beberapa bulan ke depan. Bagi Amerika Serikat, konfigurasi seperti ini adalah cara bagi pemerintahan Donald Trump untuk tetap mempertahankan citra sebagai pembawa perdamaian, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Moskwa melalui pihak lain, bukan turun tangan sendiri. Jadi, bukan dengan eskalasi militer secara langsung, melainkan dengan sanksi dan penjualan teknologi kepada orang-orang Ukraina. Namun, bagi Trump, ada juga harga politik domestik yang harus dibayar di sini. Perluasan kewenangan presiden. Soal tarif, ini adalah isu sensitif setelah sebelumnya Mahkamah Agung Amerika Serikat membatasi tarif perdagangannya. Dan itulah sebabnya rancangan undang-undang sanksi menjadi bahan perdebatan antar partai. Bagi Rusia, dampak militer langsung dari kedua peristiwa hari ini terbatas dan tertunda. Di sini kata kuncinya adalah tertunda. Kenapa? Karena sanksi bahkan jika disetujui baru akan berlaku paling cepat bulan September. Tiongkok dikecualikan dari sanksi-sanksi ini. Dan pengiriman Patriot dalam bentuk lisensi produksi itu masih merupakan prospek ke depan, bukan penguatan garis depan hari ini. Namun demikian, bagi Moskwa, trennya sendiri tidak menguntungkan. Pemulihan kontak antara Kiev dan Washington di tingkat tertinggi, serta dukungan bipartisan terhadap sanksi mempersempit ruang untuk strategi penundaan. Yang jika dilihat dari pernyataan Peskov, warga kesiapan kutipan menunggu sampai orang Amerika punya waktu luang adalah hal yang diandalkan Kremlin. Bagi Eropa, arti pertemuan ini bersifat tidak langsung. Pertemuan ini masuk dalam logika umum di mana Amerika Serikat tetap terlibat dalam isu Ukraina, yang mengurangi sebagian kekhawatiran ibu kota Eropa tentang kemungkinan Washington keluar dari proses tersebut. Secara paralel, instrumen tekanan Eropa juga semakin meningkat. Ini adalah paket sanksi ke-21 dari Uni Eropa. Mekanisme penyitaan kargo armada bayangan. Semua ini sejalan dengan rancangan Undang-Undang Amerika yang sedang dibahas. Tapi itu belum semuanya. Di sana, saat ini Uni Eropa sedang membuat dua mekanisme yang sangat penting. Pertama, mereka ingin meninggalkan ide penerapan sanksi secara paket. Karena setiap paket membutuhkan pemungutan suara dari seluruh Uni Eropa. Selalu saja ada yang menentang. Mereka harus meninjau ulang semuanya dan sebagainya. Oleh karena itu, diputuskan untuk melakukan pemungutan suara terhadap sanksi-sanksi tertentu secara terpisah. Mereka melihat, di sini bisa diberikan sanksi. Kita semua memilih setuju, semua memberikan sanksi. Tidak perlu menunggu paket ke-22 atau ke-23. Ditambah lagi, sekarang di Uni Eropa, saya akan beritahu kalian sedikit rahasia. Mereka sudah menyiapkan daftar berisi 1.600 perusahaan
dan badan hukum di Rusia yang ingin dikenai sanksi. Pada saat yang sama, mereka berusaha untuk menghancurkan sektor keuangan dan perbankan di Rusia. Tapi bukan hanya itu. Namun kita harus menunggu pernyataan resmi dan publik terlebih dahulu. Setelah itu, kita pasti akan kembali membahas masalah ini. Bagaimana kemungkinan skenario selanjutnya setelah pertemuan antara Trump dan Zelensky hari ini? Skenario pertama dan yang paling mungkin terjadi dalam jangka pendek adalah melanjutkan pekerjaan di tingkat delegasi. Pertemuan yang telah diumumkan antara pejabat Ukraina dan Amerika. Kemungkinan perjalanan Stephen Witkoff dan Jared Kushner pertama ke Kiev lalu ke Moskow. Ini juga dibahas hari ini. Ini adalah cara memulihkan jalur negosiasi secara perlahan tanpa jaminan hasil. Skenario kedua adalah pengesahan rancangan undang-undang sanksi pada bulan September yang akan memberikan Donald Trump instrumen tekanan terhadap para pembeli minyak Rusia, meskipun dengan catatan pengecualian dari sanksi untuk Tiongkok. Pilihan ketiga yang tidak bisa dikesampingkan adalah bahwa prosesnya akan kembali terhenti. Jika posisi Moskwa dan Kiev mengenai wilayah dan status tetap tidak dapat didamaikan. Seperti yang ditunjukkan oleh pertemuan di Manila antara Lavrov dan Rubio. Sejauh ini belum ada satupun pihak yang secara terbuka bergeser dalam isu-isu prinsipil dan intensifikasi negosiasi yang diumumkan. Mungkin hanya akan tetap pada tingkat format, bukan pada tingkat substansi. Pada intinya, kesimpulannya, pada 28 Juli, terjadi dua peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pertemuan antara Zelensky dan Trump di Gedung Putih, yang hasilnya kedua pihak sepakat untuk mengintensifkan proses negosiasi dan membahas produksi pencegat Patriot di Ukraina, dan pengumuman tentang kesepakatan bipartisan di Senat terkait rancangan undang-undang sanksi Lindsey Graham. Kedua peristiwa tersebut menandakan bahwa jalur diplomatik dan sanksi akhirnya mulai bergerak. Namun sejauh ini masih pada tingkat niat, pada tingkat kerangka kerja, bukan pada kesepakatan konkret atau keputusan yang sudah berlaku. Sejauh mana ini merupakan terobosan, saya rasa akan terlihat dalam beberapa minggu ke depan. Apa yang harus diperhatikan? Ya, mungkin pemungutan suara tentang sanksi. Isi dari pertemuan-pertemuan yang telah diumumkan antara delegasi Ukraina dan Amerika, kunjungan Witkoff dan Kushner ke Kiev. Dan apakah di balik formula ini akan muncul intensifikasi negosiasi? Tetap saja, apakah benar-benar ada penyelarasan posisi di jalur negosiasi? Sekarang, sangat penting untuk memperhatikan hal ini setelah pertemuan hari ini antara Trump dan Zelensky. Saya akhiri sampai di sini. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri tanda suka. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.